Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2000-an, tepatnya semasa aku masih SMP. Sedari kecil bisa dikatakan kalau aku sedikit berbeda dari anak lain. Seringkali merasakan kehadiran makhluk gaib yang pada awalnya hanya mendengar suara-suara tanpa wujud, setelah itu bisa melihat bayangan yang samar, dan pada akhirnya sering melihat penampakan makhluk gaib. Karena merasa aneh dan takut, aku pun menceritakan hal ini pada orang tua. Tapi sayangnya tidak ada yang percaya. Keduanya sibuk dengan urusan masing-masing. Saat menginjak kelas 2 SMP, ibu sakit mendadak yang membuatnya berbaring lemas di atas ranjang. Sedangkan ayah lari ke pelukan perempuan lain yang dahulu menjadi baby sister kami. Situasi ini membuat pikiranku kacau tidak karuan, sehingga sering tidak masuk sekolah dan sering duduk di sepanjang rel di Sungai Ular. Sungai Ular sendiri adalah sungai panjang di Perbaungan, Sumatera Utara. Diberi nama Sungai Ular karena lekukan sepanjang sungai ini jika dilihat dari atas mirip ular yang sedang merayap. Dan dari kisah turun-temurun, dulu ada ular besar dan panjang yang merayap dan membentuk sungai. Itulah mitosnya. Di hari itu, aku memilih membolos dan menyendiri di sisi Sungai Ular. Pikiranku kalut, membayangkan ibu yang tidak kunjung sembuh, sedangkan ayah seakan tidak peduli. Bagiku, ada yang membuat tempat ini sangat tenang, sehingga selepas zuhur, aku bersiap beranjak menuju warung langganan. Baru saja hendak melangkahkan kaki, tanpa sengaja mataku menangkap cahaya kehijauan yang berada di tengah sungai. Aku yang merasa penasaran, langsung beranjak menuju cahaya yang terlihat jelas menyilaukan itu. Satu hal aneh yang kusadari adalah, air di sungai tersebut mendadak menjadi dangkal seolah surut. Suasana sepi, tidak ternampak ada orang di sekitaran. Di saat sudah dekat, ternyata yang mengeluarkan cahaya tersebut adalah sebuah senjata yang memiliki kemiripan dengan kerambit, yakni senjata asli dari suku Minangkabau. Dengan segera, aku mengambil benda itu tanpa berpikir macam-macam. Ketika mencabut kerambit itu, sekilas ternampak sekumpulan orang menatapku dari atas rel. Bagaimana mereka secara tiba-tiba ada di sana, batinku. Secepatnya, aku melangkah sambil membawa kerambit tersebut. Sesampainya di rumah, seperti biasa, aku berbohong dengan berpura-pura kelelahan sampai sekolah. Aku mandi dan makan malam. Ibu sendiri tidak bisa melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga lagi, dan terpaksa memanggil keponakan perempuannya untuk mengasuhku dan adik perempuanku. Ketika hendak tidur, aku memegangi kerambit yang kutemukan tadi. Ada rasa menjadi jagoan, karena bisa memiliki senjata tersebut. Senjata yang kala itu di usia anak-anak sebaya menjadi serasa keren. Aku merasa bangga dan tersenyum sendiri. Di keesokan harinya, aku yang tidak masuk sekolah dan membolos, pergi ke D5 seorang diri. Di plaza di Lubuk Pakam ini, aku akan menghabiskan waktu bermain video game. Tidak lupa aku bawa kerambit tadi, dengan menyimpannya di balik kaos olahraga. Tampak di lantai teratas cukup banyak anak-anak sekolah yang membolos. Pada saat asik bermain game, tiba-tiba ada beberapa orang mencoba memerasku. Anehnya, ketika aku melawan balik dengan membentak, mereka merasa ketakutan dan menjauh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu menjadi pengalaman pertamaku ketika membawa kerambit dari Sungai Ular. Di hari selanjutnya, saat pulang sekolah kakak sepupuku bercerita kalau tadi ada yang mencariku. Katanya orang Parubaya tersebut berasal dari seberang Sungai Ular.
Menurut orang tersebut, aku telah mengambil dan membawa barang berharga dari rumahnya tanpa izin. Karena merasa tidak kenal dan tidak tahu, maka aku tidak memperdulikan desakan kakak sepupu yang menyuruh mengembalikan apa yang sudah kuambil. Malamnya, pada saat hendak tidur, aku dikejutkan kemunculan seekor burung gagak dengan mata menyala merah berada di dekat jendela. Burung itu menatapku dengan sangat tajam dan menyeramkan. Aku pun langsung mengusir dan segera menutup jendela. Tapi tampaknya burung tersebut tetap pada posisinya. Aku biarkan saja dan memilih tidur. Ketika terlelap, aku bermimpi menaiki bus menuju Sibolangit. Di dalam bis tersebut, aku duduk di bangku tengah. Namun betapa terkaget ketika tahu para penumpang di bus itu adalah orang-orang yang kukenal dan sudah meninggal dunia. Sebisa mungkin aku tetap bersikap tenang, hingga ketika sampai di sebuah tempat yang tidak jauh dari Sungai Ular, bisnya menepi untuk beristirahat. Semua orang di bis pun turun. Anehnya, para penumpang tersebut langsung menuju Sungai Ular dan mandi secara bersamaan di sana. Aku sendiri hanya duduk sambil menunggu mereka kembali. Ketika hendak kembali menaiki bis, pundakku dipegang dan ditarik oleh seseorang yang kemudian melarangku untuk naik bus tersebut. Dia berkata bahwa semua orang yang di situ sudah mati. Kalau aku ikut, maka harus menceburkan diri dulu ke Sungai Ular, yang menandakan bahwa aku sejajar dengan mereka. Di saat selesai berucap, semua penumpang yang berada di sungai sudah naik ke atas dan menuju ke arahku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku sama sekali tidak dapat digerakkan. Dan ketika sudah dekat, secara bersamaan mereka mendorongku ke arah sungai. Di saat itulah aku terbangun dengan badan lemas dipenuhi keringat. Di hari ketiga membawa keramik misteri tersebut, aku tidak masuk sekolah lagi. Namun kali ini aku izin sakit. Terlebih mimpi buruk itu yang membuat kepikiran. Aku pun memilih bersantai di rumah saja. Anehnya, entah kenapa dinding kamarku terdapat bercak yang terlihat nyata. Bercak tersebut seperti gambar sekumpulan orang yang menunggu dieksekusi. Jelas sekali, ternampak orang yang berbaris dengan diikat tangannya. Entah apa maksud dari penggambaran peristiwa mengerikan itu. Pada saat hendak keluar kamar, aku merasa di sekeliling ada banyak orang mengawasiku. Disusul kemudian, tercium seperti bau kabel terbakar yang menyebar dan menyurak di seluruh ruangan. Seketika keringat bercucuran, jantungku berdegup kencang, dan badan tidak bisa digerakkan. Di sisi tembok yang bercaknya mulai menghilang, mendadak muncul sosok makhluk yang sangat mengerikan. Kulitnya hitam pekat dengan rambut gondrong acak-acakan. Tatapannya tajam ke arahku dengan bola matanya yang tidak keluar. Hingga beberapa detik kemudian, dengan keluarnya bola mata, keluar juga darah kental mengiringi tanpa henti. Disusul dengan bau busuk yang menyengat menusuk hidung. Aku yang masih tidak dapat bergerak, hanya bisa melirik menyaksikan sekitar. Dan pemandangan tak kalah mengerikan juga terpampang di sekitar. Tampak penuh orang dengan luka yang menganga tanpa kepala. Aku yang merasa tidak kuat langsung memejamkan mata rapat-rapat, memulai berdoa agar terhindar dari gangguan iblis dan terhindar dari mara bahaya. Tapi teror tetap berlanjut. Terdengar atap rumah serasa diinjak-injak sekumpulan binatang. Aku benar-benar merasakan sedang masuk ke dunia alam lain. Setelah secara perlahan anggota tubuhku mulai bisa digerakkan, segera aku membuka mata dengan mengucap doa. Jantungku semakin tidak menentu ketika pemandangan yang sama masih terpampang di sekitar.
Tanpa berpikir panjang, langsung saja aku keluar dari kamar. Sesampai di luar rumah, suasana sangatlah sepi, tidak seperti biasa. Bau anyir bercampur bau kembang Kamboja menyeruak di seantero rumah. Dan betapa kagetnya ketika melihat sekumpulan orang dengan tersenyum aneh mulai berdatangan. Badan mereka penuh luka, bahkan diantaranya ada yang tanpa kepala. Mereka berjalan mengitariku. Aku yang ketakutan setengah mati juga tidak bisa berteriak minta tolong, hanya tertunduk menghindari pemandangan yang mengerikan tersebut. Akan tetapi, suasana lain mendadak memenuhi keadaan sekitar. Hawa dingin dan suara gemericik air terdengar jelas di telinga. Aku pun memberanikan diri melihat kondisi di sekitar, dan alangkah kagetnya ketika aku tersadar kalau tempatku berdiri adalah di dekat sungai ular. Aku berada di lokasi di mana menemukan serambit yang masih kusimpan. Tidak seberapa jauh, tampak seorang lelaki berusia parubaya sedang duduk bersila seolah menunggu kehadiranku. Sosok lelaki penuh wibawa itu menyuruhku agar mendekat padanya. Setelah cukup dekat, aku yang masih kebingungan dan ketakutan hanya terdiam tanpa bertanya apapun. Sosok itu pun memulai bertutur dan bercerita bahwa dia berada di sana untuk menenangkan penunggu sungai ular. Dahulu, kakeknya adalah orang yang menjadikan kerambit yang kubawa sebagai tumbal bagi sungai ular. Dikisahkan, di akhir tahun 1965, tempat ini dijadikan tempat eksekusi massal para anggota partai komunis. Bahkan warga yang hanya menonton wayang lekra saja dibunuh di tempat ini, padahal tidak tahu apapun tentang PKI. Dari kejadian tersebut, kondisi sungai justru semakin angker. Selalu saja meminta korban hampir di setiap waktu. Banyak yang tenggelam, bunuh diri, dan banyak pula yang hilang akibat hanyut. Dari kejadian tersebut, seorang yang dituakan melakukan ritual, yakni potong kepala kerbau dan menancapkan kerambit di tengah sungai secara gaib. Sejak saat itu, warga tidak lagi menjadi korban dari penunggu sungai ular. Namun setelah berpuluh tahun, entah kenapa, justru aku yang menemukan kerambit tersebut. Dan pertanyaan itu terjawab ketika sosok lelaki itu menjelaskan bahwa si penunggu sungai ular kembali datang untuk mencari tumbal. Secara kebetulan, aku adalah orang yang memiliki sedikit kemampuan dalam hal kebatinan, sehingga mampu melihat kemunculan kerambit tersebut, dan setan telah mendorongku untuk mengambilnya. Aku yang tersadar langsung meminta maaf pada sosok tersebut dan menyerahkan kerambitnya. Namun ternyata ada ritual yang harus kujalankan agar tidak lagi terlibat dalam teror yang menyeramkan. Bahkan menurut sosok tersebut, teror yang akan datang membuat jiwaku tidak stabil. Dan ritual tersebut adalah dengan menyediakan darah ayam hitam mulus, yang mana penyembelihannya dilakukan di tepian sungai ular. Darah pertama yang jatuh nantinya ditamping dan dilarung ke sungai, lalu disusul dengan menaburkan bunga 7 rupa. Sebelum lenyap dari pandanganku, sosok itu juga berpesan kalau aku punya warisan keilmuan dari kakek buyutku. Itu bisa menjadi baik juga jahat, tergantung dari aku yang menjalankannya. Hal itu akan menempel padaku selamanya. Bersamaan dengan lenyapnya sosok itu, lenyap pula kerambit dariku. Aku merasa beruntung karena ada sosok lelaki tersebut, sehingga selama kerambit di tanganku, tidak ada seorang pun yang menjadi tumbal sungai ular.
Sekarang, aku merasa kalau kemampuanku sudah tidak setajam dulu. Mungkin karena kesibukanku bekerja di Maldives, keluarga dan lingkungan yang membuatku perlahan mulai membiasakan diri dengan kehidupan nyata. Namun, terkadang mereka muncul dan datang di dalam mimpiku. Kisah ini adalah pengalaman nyata selama aku tinggal di Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana. Anda kersanengku